Ya, Bapak Ibu semua, pada kesempatan malam ini, ya ini tidak biasanya saya mengadakan Zoom training di waktu malam ya, karena biasanya suka berbenturan dengan marketing plan PTBS ya, ataupun produk-produk yang lainnya. Makanya dari tim konsultan Best Farming menyediakan eh, link Zoom training yang memang berbeda ya, yang sering kita bagikan itu berbeda. Nah, tujuannya kita akan memberikan ya semangat baru. Insya Allah PTBS akan memproduksi produk eh, base farming dari bab penelitian benda penyakit tanaman yang insya Allah Bapak Ibu semua nanti siap-siap panen uang. Karena produk penelitian benda penyakit tanaman setelah kita menunggu sekian lama ya sudah berjalan 4 tahun dulu ada produk agen Hayati namun izinnya tidak kunjung hadir, tidak kunjung didapatkan. Nah, ternyata ada produk yang hampir sejenis dengan produk agen Hayati ya, yang sebelumnya, tapi di sini ada plusnya dan itu izin edarnya sudah ada ya, sudah di apa namanya sudah diterima oleh perusahaan, kemudian sekarang masih on proses produksi ya. Jadi sambil kita menunggu produk ekosida tersebut di launching oleh perusahaan, nah edukasi ini jauh lebih awal. Karena apa? Supaya setiap mitra PTBS yang mau mendampingi para petani dari bab penelitian mendampingi tanaman betul-betul sudah terlatih ya, terdidik juga ya dalam menyampaikan produk-produk terbaik yang ada di PTBS ini ya, produk pertanian dan tentunya dari bab penelitian dan penyakit tanaman. Ya, tentunya ini semua kabar gembira Bapak Ibu semua ya, eh, di tengah ya situasi yang seperti saat ini ya, Bapak Ibu mungkin sering scroll di TikTok, di media sosial manapun ya, semua mengarah pada fitnahan kepada PTBS. Nah, sebagai kaum muslimin, sebagai umat-umat yang beragama, ya kita fokus saja terhadap tujuan kita berada di PTBS itu untuk apa. Kemudian biarkan ya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Artinya apa? Itu semua bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, lebih baik saya di sini optimalkan pengedukasian produk supaya fokus kembali lagi fokus ya. Karena impian Bapak Ibu semua insya Allah akan terwujud di tahun ini ya melalui wasilah PTBS ya. Baik Bapak Ibu semua untuk sharingnya acara ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam menerima materi yang disampaikan dan yang paling utama menjadikan ladang jariah Bapak Ibu semua ketika ilmu ini disampaikan ya kepada para peserta daerah masing-masing. Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, berdoa dipersilakan. Min, Alhamdulillah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu semua ya, ada 7 varian produk yang ada di PTBS ini ya. Kesemuanya ini adalah produk-produk terbaik yang memiliki keunggulan ya, yang disuplai dari berbagai vendor yang memiliki satu visi dan misi utama yaitu untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebagian besar berupa pupuk dan nutrisi. Nah, cuman ada bedanya produk yang akan dikenalkan pada malam ini adalah produk yang memang dikhususkan untuk pengendali hama dan penyakit tanaman. Ya, pengendalian hama dan penyakit tanaman inilah sama pentingnya dengan pemupukan. Nah, cuman bedanya pengendalian hama dan penyakit tanaman yang diproduksi oleh PTBS ini yang masih on proses ini, ya, bedanya ini adalah bahan atau berbasis mikroorganisme. Ya, berbasis mikroorganisme yang memiliki manfaat sangat luar biasa. Nanti akan saya berikan testimoni seperti apa, ya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu semua, silahkan simak ya, fokus. Insya Allah, eh, pada malam hari ini, Zoom training pada malam hari ini saya rekam ya, supaya nanti bisa dipelajari di kemudian hari ya, melalui channel YouTube saya, Wan Rusman Channel, nah, untuk dipelajari ya. Nah, untuk itu saya akan buka dulu, eh, apa namanya, slide ya supaya Bapak Ibu semua memiliki gambaran seperti apa atau apa yang sedang saya sampaikan ini ya. Nah, tujuannya supaya nanti sama-sama betul-betul bisa menyimak dan bisa mendapatkan manfaat dari Zoom training ini dengan adanya slide ini. Nah, Bapak Ibu semua, inilah judul Zoom training pada kesempatan malam ini, self launching, nah grand launchingnya biasanya nanti oleh owner Best Corporation ya, dan edukasi produk ekosida sebagai penelitian penyakit tanaman berbasis mikroorganisme ya. Nah, ini eksklusif ya, karena memang eh, apa namanya ya? Inilah tugas daripada tim konsultan base farming di dalam program edukasi. Nah, seperti kemarin ya, ketika
mulai banyak pertanyaan dari para leader, para mitra ya mengenai produk agrosawit. Sementara ini saya masih menunggu dulu ya, beberapa pekan yang lalu masih menunggu, belum ada instruksi untuk mengedukasi. Nah, ini saya eh, punya inisiatif mengundang ada leader peraih luxury ya yang memiliki kemampuan Sherpa dalam berjualan sangat luar biasa ya, Pak Firdaus. Mudah-mudahan beliau sehat selalu juga, mentor kita, guru kita. Kemudian ada Pak Raden sebagai produsen produk agrosawit. Kemudian saya pertemukan di dalam satu forum Zoom training agrosawit dan alhamdulillah meledak. Jadi yang tadinya tidak mengenal, saya pun tidak ada kepentingan untuk mengedukasi karena belum ada perintah. Nah, karena memang eh, apa namanya, saya memiliki kewajiban bagaimana caranya setiap mitra mendapatkan informasi tersebut dan alhamdulillah akhirnya dalam pengaplikasian, dalam pengenalan aplikasi dan analisis biaya itu semua sudah saya buatkan ya berupa flip chart sebanyak 18 sebanyak 16 halaman atau 8 8 apa 8 depan belakang ya. Jadi ada 16 halaman. Nah, itu silahkan Bapak Ibu nanti pelajari ya, ada flip chart agrosawit. Nah, kemudian pada kesempatan malam ini saya akan membahas tentang soft launching ya. Mulai saya memperkenalkan produk ya, insya Allah akan menjadi produk top brandingnya juga di PTBS. Ya, ini salah satunya produk pertanian khusus pengendali hama dan penyakit tanaman. Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa mengikuti program edukasi yang saya adakan, jadi jangan lagi salah dalam menyampaikan. Wah, ini ekosida untuk pembasmi hama dan penyakit tanaman, itu salah. Istilah pembasmian itu sudah dihilangkan ya, karena para para ahli pertanian di Indonesia itu tidak sepakat dengan istilah pembasmian. Itu biasanya bahasa revolusi hijau yang berlalu tahun 70-an ya, pembasmian hama di program intensifikasi pertanian. Nah, yang tepat adalah pengendali hama dan penyakit tanaman. Jadi hama itu ya yang lebih bijak dikendalikan, bukan dimatikan atau dibasmi, tapi dikendalikan. Yang penting bagaimana caranya tanaman yang diberikan oleh para petani itu betul-betul tidak terganggu, bahkan terproteksi dari dalam dan akhirnya hasil panen baik pertanian maupun perkebunan bisa meningkat. Itu intinya ya. Kemudian ingat Bapak Ibu semua, produk base farming ini memiliki keunggulan ya. Keunggulan utama yaitu produknya ramah lingkungan. Kemudian efisiensi biaya ya. Jadi setiap petani kalau ingin mendapatkan keuntungan di awal, maka silakan gunakan produk base farming. Selain produknya ramah lingkungan, juga ada keuntungan buat para petani karena ada efisiensi biaya. Kemudian efektivitas peningkatan hasil sudah terbukti ya. Setiap zona produksi yang digunakan, apalagi dikombinasi antara satu dengan yang lainnya, itu mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian produknya praktis ya, mudah dalam pengaplikasian ya, tidak ribet ya. Maka dari itu produk base farming sekarang itu diaplikasikan sesuai dengan luasan kebutuhan lahan ya. Jadi kalau eco farming tidak harus dilarutkan semua, cukup diambil setengah tubnya saja untuk 1000 meter persegi ya, dilarutkan dalam 1 liter, masuk ke dalam tangki, aplikasikan dalam kondisi tanah macak-macak ya, itu sudah cukup. Kemudian kalau untuk aplikasi ke tanaman diambil 1/10 tub saja ya, satu tub dibagi 10 bagian untuk 1000 meter persegi, untuk satu tangki untuk 1000 meter persegi. Ya, seperti itu. Kemudian ada peluang usaha. Nah, peluang usaha inilah bahwa PTBS selalu memberikan ya perhatian khusus para para mitranya yang betul-betul ingin berjuang memperbaiki finansial keluarga. Karena PTBS ini tidak pernah mengiming-imingi yang lain-lain ya. Dari secara akan saja Bapak dan Ibu semua ketika join di PTBS ya, gabung di PTBS kan akarnya jual beli produk. Bapak dan Ibu ambil paket, menyerahkan dana, kemudian mendapatkan produk, beres urusan. Nah, adapun Bapak dan Ibu ingin menjalankan bisnisnya dipersilahkan, tidak pun tidak ada masalah. Nah, maka yang namanya ya tentang kondisi sekarang serba digoreng dan lain-lain, itulah namanya manusia. Ya suatu saat akan menyesal apa yang sedang sudah diarahkan kepada PTBS berupa fitnah-fitnah yang tidak sesuai, itu akan berbalik kepada dirinya sendiri ya. Nah, maka dari itu kita fokus saja, tetap belajar bagaimana caranya kita bisa menebar manfaat untuk petani yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya, eh, saya ini eh, di PTBS ya, ya alhamdulillah sudah masuk tahun tahun kelima dan mau masuk tahun keenam ya. Sama-sama mitra punya kewajiban juga ya. Cuman saya tetap profesional bagaimana caranya saya bisa fokus untuk mendampingi seluruh mitra PTBS terutama dalam pendampingan produk ya. Karena jangan sampai salah ya dalam pengaplikasian. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua ya, sebelum saya memperkenalkan diri, inilah salah satu produk yang disampaikan ya yang akan saya sampaikan yaitu produk ekosida pengendalian penyakit tanaman ya, kemudian solusi pertanian dan ramah lingkungan. Jadi PTBS ini sebetulnya bukan hanya berjualan produk, tapi ada nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang.
yaitu bagaimana caranya kita menginginkan atau sedang melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan Rasulullah dalam menata agraria ya ketika di Madinah Al-Munawwarah ketika itu. Kemudian kita melanjutkan sebagai umat ya, karena kita kalau hidup di atas sunnah, insya Allah hidupnya berkah, termasuk dalam bab pertanian ya. Nah, maka Ekosida ini sebetulnya ya ini gambaran salah satu brand yang sudah dimiliki oleh PTB sudah lama. Nah, cuma karena ada yang mengajukan produk pengolahan penyakit tanaman, ya karena PTBS punya wewenang untuk merubah rebranding tadi, maka produk inilah yang digunakan dan diajukan kepada Kementerian Pertanian. Ya, samplingnya seperti ini, ya ekosida pengendali penyakit tanaman. Di situnya sesuai dengan izin edar yang diberikan. Tapi nanti akan saya ceritakan apa sih detailnya produk ini gitu kan. Nah, kemudian dari slide yang kedua ini, ya Bapak Ibu semua, jadi pengendali hama dan penyakit tanaman inilah bagian terpenting dari 13 faktor-faktor yang menentukan keberhasilan budidaya pertanian. Mulai dari benih dan bibit, ya pengelolaan sempurna, ketersediaan unsur organik, ya kemudian jarak tanam, pengelolaan dan penyakit tanaman, penilaian gulma, ketersediaan air, pH tanah, salinitas, itu ada 13 faktor yang menentukan, termasuk waktu panen pun ada waktunya. Nah, maka produk ini insya Allah bisa ya memperkuat brandingnya best farming ya tanpa harus menggunakan pestisida dari luar sebagai penghasil penyakit tanaman dan insya Allah apa yang kita cita-citakan di dalam program konsep sustainability yaitu yang kedua adalah menciptakan produk pan yang baik menyehatkan bisa terrealisasi dengan segera karena dengan adanya produk ini ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu semua mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu semua setelah di launching oleh Owner Base Corporation ya, kalau sekarang masih soft launching ya. Grand launchingnya biasanya nanti Owner Base Corporation menyampaikan bahwa produk ini sudah tersedia di kantor pusat atau di Tebet atau di regional manapun. Nah, siap-siap panen uang karena produk ini paling gampang ya, paling gampang untuk kita pasarkan. Ya, beda dengan pupuk ya. Oke, nah ini pengenalan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu semua yang baru bergabung, yang baru mengenal, ya alhamdulillah saya pun memiliki kewajiban yang sama ya sebagai mitra PTBS ya. Cuman saya tetap profesionalisme fokus bagaimana caranya saya mendampingi para mitra saja dalam bab pengedukasian. Maka dari itu edifikasi saya dari dulu tidak pernah berubah sebagai praktisi pertanian terpadu ya. Kemudian sebagai konsultan produk pertanian Best Corporation ya. Nah, jadi eh, saya kuliah di bidang ilmu pertanian terpadu itu adalah program pertama di Indonesia. Karena sampai sekarang ya tidak ada lagi yang namanya program pendidikan pertanian terpadu kecuali alma mater saya yang berani mengundang ahli-ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor yang notabene doktor dan profesor mengajar kita lulusan SMU IPA dari Sabang sampai Merauke ada 550 orang. Maka dari itu spesial kami mendapatkan keilmuan baik pertanian bercocok tanamnya, peternakannya, perikanannya, perkebunan, dan kehutanannya. Kebayang saya kuliah tahun 2000-an ya, dulu dosennya sudah pada sepuh ya, dosen-dosen senior ya, ada almarhum ya Pak Buyung Taurin itu beliau adalah ahli peternakan ya titelnya hanya insinyur tapi kemampuan berpikirnya beliau kalau menjelaskan tentang peternakan ya baik reproduksi ternak kesehatan ternak ya itu ditulis dulu zamannya menggunakan eh, plastik mika ya yang menggunakan OHP ya proyektor yang ada cahayanya ya. Nah, beliau sudah wafat. Sebagian besar dosen-dosen saya sudah wafat. Dan itulah orang-orang terbaik di IPB yang memiliki dedikasi sangat luar biasa. Bahkan sebut ahli pertanian itu yaitu ya, yang notabene dokter dan profesor. Mudah-mudahan ya para guru-guru kita yang hari ini keilmuannya saya nikmati, kemudian saya berikan lagi kepada mitra PTBS. Mudah-mudahan kita doakan yang sudah berpulang, ya kita doakan mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, kemudian dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk beliau-beliau yang sudah memberikan keilmuan ini. Ya, itulah yang namanya pembelajaran. Ya, nah oke. Kemudian Bapak Ibu semua, sebelum masuk ke materi ini pun konsep ini akan terus saya gaungkan. Inilah yang membedakan PTBS, ya, PTBS dengan perusahaan manapun. Dalam konsep sustainability adalah konsep keberlanjutan apa yang sudah pernah ditorehkan, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun negara Madinah dalam bab pertanian, kita lanjutkan lagi. Makanya ketika ada yang tidak ataupun ada yang kontradiksi, bertentangan, yang memang mempermasalahkan apa yang sudah dibangun, narasi-narasi yang dibangun oleh PTBS melalui tim Konsep Farming, itu sebenarnya tentang konsep ilahiyah. Ya, ternyata dalam Al-Quran pun pertanian itu ada ya perintahnya bagaimana caranya kita memproduksi produk panen yang baik menyehatkan karena di situ ada
ya, masa depan kesehatan siapa saja yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Maka dari tiga yang sering saya sampaikan, ya konsep Leisa ini adalah supaya setiap petani bisa mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menekan biaya produksi, kemudian bisa menciptakan produk yang baik menyehatkan. Ini wajib bagi yang sudah tahu ayat ini ya di surat Abasa 80 ayat 24 sampai 32. Kemudian meningkatkan kesuburan lahan pertanian untuk masa yang akan datang. Inilah narasi yang kita bangun bahwa PTB sedang membawa misi. Kalau pemerintah sekarang membawa misi ketahanan pangan, ketahanan energi, PTBS pun 5 tahun yang lalu sudah kita mulai. Ya, bagaimana caranya setiap petani betul-betul bisa mendapatkan keuntungan. Kalau pemerintah bisa membuat yang namanya pupuk bersubsidi, ya meskipun banyak yang tidak tepat sasaran, nah kita pun sama sedang memproduksi pupuk atau sarana produksi pertanian yang betul-betul harganya terjangkau. Masing-masing sama-sama membangun negara juga ya. Bedanya PTBS ini swasta. Maka dari itu kita ingin memberikan yang namanya sesuatu yang terbaik buat para petani. Karena petani di Indonesia itu mentalnya sudah terbangun, sudah terbentuk. Ketika mereka menghadapi kegagalan panen, menghadapi harga yang rusak, mereka tidak murung, tidak bersedih. Ya, kemudian modal tidak kembali, akhirnya nyari pinjaman lagi, tanam lagi. Ya, itulah mental yang tidak dimiliki oleh profesi manapun. Nah, disinilah kita hadir sebagai mitra PTBS untuk terus memberikan dukungan buat para petani. Ya, yang paling penting petani sudah saatnya harus sejahtera. Bagaimana PTBS memberikan solusi itu? Yaitu dengan cara memproduksi produk pertanian yang di dalamnya bisa menguntungkan buat para petani. Ya, karena produk tersebut kalau digunakan oleh para petani, petani akan mendapatkan keuntungan karena biaya sangat terjangkau yang disebut dengan efisiensi biaya. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian disebut dengan quantity dan juga bisa bisa meningkatkan quality atau kualitas ya hasil panen tersebut. Kemudian untuk tanamannya bisa mempercepat tumbuh apa mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan fungsi akar batang dan daun, mempercepat masa panen dan meningkatkan imunitas tanaman. Nah, untuk tanahnya produk base farming pun ini bisa meningkatkan suburan tanah, bisa meningkatkan unsur hara tanah, mempercepat proses pengembangan organik dan mempercepat proses penyerapan nutrisi. Itu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi inti, sering saya menyampaikan materi dasar ini. Jadi PTBS melalui tim Cost Based Farming ya dalam menata pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini ada narasinya. Makanya kalau ada pertanyaan apa sih bedanya produk based farming dan produk pupuk yang ada di luar? Ini bedanya. Ada 5 keunggulan produk based farming yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Yang pertama, produknya ramah lingkungan. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Ya. Yang ketiga, efektivitas peningkatan hasil. Produknya praktis dan ada peluang bisnis. Hanya di PTBS, biaya pengeluaran bisa dirubah menjadi peluang usaha. Ya. Kemudian hanya di PTBS, siapa saja mitra PTBS yang memberikan informasi kepada para petani atau kepada siapapun, kemudian terjadi transaksi, PTBS akan memberikan, ya, memberikan apa yang memang sudah disepakati oleh perusahaan. Nah, itulah enaknya bisnis di PTBS, ya, karena sudah ribuan orang terbukti terbebas dari hutang dan riba. Karena agenda kita ingat ya, saya singgung sedikit, banyak mitra-mitra PTBS ini yang sudah berjuang di PTBS keluar daripada apa yang dulu dicita-citakan ketika masuk, ya. Jadi PTBS ini sudah memberikan wasilah ya banyak umat terbebas dari hutang dan riba, dan terutama riba ini nih. Makanya dengan produk pertanian ya yang kita terus edukasi, insya Allah kita pun bisa banyak menebar manfaat buat para petani ya. Oke. Kemudian sebelum masuk ke materi inti juga saya sering menyampaikan 5 komoditas unggulan yang ada di 5 komoditas tanaman pertanian yang dibudidayakan oleh para petani Indonesia. Kita harus mengenal apa itu tanaman pangan, apa itu palawija, apa itu hortikultura, apa itu perkebunan kehutanan. Nah, dari sini ternyata produk based farming bisa diaplikasikan untuk semua komoditas ini. Baik pangannya, palawijanya, hortikulturnya, perkebunan kehutanannya. Ini adalah komoditas yang dari 5 jenis ini kita bagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan tanaman semusim, berumur pendek, ya, padi, jagung, lain-lain. Ada yang disebut tanaman keras berbuah tahunan. Nah, jadi ada 2, ya. Intinya produk based farming termasuk ekosida bisa mengatasi permasalahan ini semua. Ya, oke. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi inti juga saya sering menyampaikan 4 jam siklus tanaman inilah salah satu dasar kalau kita ingin mengetahui ya selama 24 jam tanaman tumbuhan itu ngapain saja ini jawabannya. Ada jam pertama sesi waktu isya sampai menjelang subuh, kemudian jam kedua waktu persiapan biofotosintesis yaitu proses eh, apa namanya pembentukan cadangan makanan ya yang berlangsung di jati jauh daun klorofil di dapur pacu tanamannya di jati jauh daun, kemudian nantinya akan memproduksi yang namanya C6H12O6 atau karbohidrat atau pati, kemudian
6O2 dan 6H2O, ya, oksigen dan air yang dikembalikan lagi ke atmosfer. Itulah proses fotosintesis. Nah, di jam kedua ini kita jangan melakukan pemanenan. Karena dalam waktu 100 hari budidaya padi, petani merusak dalam satu maunya urusan panen. Jadi kalau panen di waktu pagi jam fotosintesis itu salah besar. Maka akan kehilangan kuantitas dan kualitas hasil panen itu sendiri. Nah, jam ketiga 9.30 sampai 14.30 waktu distribusi hasil fotosintesis. Nah, tadi di jam kedua ini disarankan silakan gunakan produk base farming yang disemprot, yang ditabur itu boleh. Silakan di jam fotosintesis yaitu 4.30 sampai 9.30. 4.30 masih gelap, Pak. Boleh, yang penting kisaran waktu itu dan tidak boleh lebih dari jam 10 pagi ya kalau kita mau menyemprot ke daun karena stomatanya sudah tertutup. Kemudian jam keempat inilah waktu terbaik untuk proses pemanenan. Ya, jadi intinya Bapak dan Ibu semua, 4 jam siklus tanaman ini kalau kita pahami tidak ada lagi yang salah aplikasi. Pak, bagaimana kalau rekomendasinya dulu pernah saya dapatkan aplikasi penglihatan penyakit di sore hari? Betul, tidak salah. Karena sore hari itu hama mulai kembali lagi. Ya, tapi yang aplikasi pagi hari pun yang pengenalan penyakit tanaman itu pun tidak ada salahnya juga karena kita memproteksi dari dalam. Nah, kalau yang sore hari ketika hama ya dari jenis insekta tersebut datang ke tanaman yang kita budidayakan, kontak bisa mati ya. Itu pun sama tidak disalahkan. Cuma untuk nutrisi ini wajib mulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi, yaitu masih kisarannya 4.30 sampai 9.30. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke materi yang disampaikan, Bapak dan Ibu pun harus mengenal ya supaya kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama yang kalau menurut apa namanya sastra Arab itu masuk disebutnya himar, keledai masuk ke dalam lubang yang sama ya itu sebagai apa ya namanya ya cerita ya. Tapi inilah yang memberikan pembelajaran kepada kita. Bapak dan Ibu semua yang mau mendampingi para petani anti gagal, maka ingat faktor kegagalan ini. Setelah aplikasi produk based farming supaya anti gagal, maka silahkan pahami tentang faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu lebih cenderung ke human error. Jadi supaya tidak menjadi human error, kita harus menguasai mulai dari pengenalan produk based farming, cara aplikasi dan analisis biayanya itu yang tiga yang paling penting. Ya, sebagian besar yang pernah mengalami kegagalan dalam pengaplikasian produk based farming itu masalah dosis. Ingat, dosis itu terlalu sedikit, tanaman sulit merespon perkembangannya, terlalu banyak pun bisa overdosis. Ya, nah itu yang harus kita ketahui dosisnya dulu. Makanya ada ilmu tadi pengenalan, cara aplikasi dan analisis biayanya ya supaya kita bisa menguasai ilmu produk based farming ini. Kemudian yang kedua, produk difermentasi. Nah, ini produk fermentasi ini sudah tidak kita lagi rekomendasikan baik eco farming ataupun produk apapun ya. Kemudian produk based farming dicampur dengan pestisida itu tidak boleh ya. Makanya adanya ekosida ini silakan Bapak Ibu semua nanti gunakan produk tersebut ya untuk mendampingi produk based farming yang lainnya ya. Kemudian faktor eksternal jenis tanahnya, clay kah atau liat, lempung kah, kemudian tanah gambut kah, tanah bahan organik kah gitu ya. Nah, itu semua dibagi lagi menjadi 10 jenis. Ada grumusol, ada aluvial, ya, ada litosol, latosol, organosol, ya, ponsolik merah kuning, mediteran, ya. Itu banyak jenis tanah itu harus kita pahami ya karakternya berbeda-beda ya. Kemudian pH tanahnya seperti apa, ketersediaan ini ada atau tidak ya. Faktor cuacanya, curah hujan, relatif humidity atau kelembaban nisbinya seperti apa ya. Faktor hama dan penyakitnya terkendali atau tidak, faktor gulmanya terkendali atau tidak. Nah, ini semua adalah yang bisa menyebabkan kegagalan kalau kita tidak mampu mensiasati faktor eksternal. Kalau faktor internal mungkin kita bisa belajar berdasarkan pengalaman ya. Oh, ini hasilnya anakan padinya kurang ini, berarti dosisnya kurang. Nah, maka dari itu, faktor internal dan faktor eksternal harus kita kuasai. Nah, sebelum kita mengenal produk base farming yang lainnya, kemarin saya mereview bahwa di PT Base ada 7 varian produk sebelum munculnya agrosawit dan ekosida. Pertama ada eco farming original. Yang kedua ada eco farming premium. Kemudian ada base farm service, ada fast grow, ada sigro, ada fotosintesa, ya, dan ada pump base. 7 ya. Nah, setelah di launchingnya produk terbaru ya, nah seperti ini mulai dari eco farming original, eco farming premium, dan eco farming fotosintesa. Jadi brand eco farming itu ada 3. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya cara pengaplikasian yang berbeda. Tapi setelah masuk dikelola oleh tim base farming, semuanya bisa menebar manfaat ya dengan cara pengkombinasian supaya lebih efisien. Karena bayang ya, 7 varian produk yang ada ditambah agrosawit ditambah ekosida, kalau masing-masing mengikuti aturan daripada produsen, yang pusing mitra sendiri ya. Berarti ada 9
9 SOP ya. Nah, maka dari 7 varian produk ditambah agrosawit dan ekosida itu nanti dibagi lagi menjadi dua saja, base farming satu dan base farming 2. Base farming satu didominasi oleh base farm soloist, kemudian dan fotosintesa, serta satu lagi eco farming. Base farming 2 didominasi oleh eco farmingnya 10 tuh, kemudian pas grow-nya 10 pots, si grow-nya 2 pots, dan tambah ekosidanya nanti 5 pp atau 5 pots ya. Total 27 pp per hektar sangat terjangkau. Berapa kalau dihitung 1 hektar biaya yang dikeluarkan? Ya, sekarang ada program ya, repeat order di Champion saja 3 juta dapat 24 produk. Itu artinya 125.000 per PV-nya. Ya, berarti kekurangan 3. Dengan biaya di bawah 4 juta saja atau di bawah 5 juta saya katakanlah ya, penggunaan produk base farm ini biaya yang sangat terjangkau untuk luasan 1 hektar dibanding penggunaan pupuk kimia petani konvensional. Nah, itu di bab analisis biayanya harus kita kuasai juga. Kemudian di sini ada Grow juga Bapak Ibu semua ya. Ada lagi Fast Grow. Nah, Grow ini bisa diaplikasikan jangkauannya cukup luas, baik tanaman semusim, tanaman keras berbuah tahunan, ya kelapa sawit ini bisa menggunakan Grow, termasuk Fast Grow juga sama. Kemudian ada Pump Base atau Base Pump ya, Base Pump Soloist. Kemudian ada Pump Base untuk khusus untuk sawit ya. Kemudian ekosida yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian ada lagi produk agrosawit. Nah, agrosawit ini insya Allah Bapak Ibu semua tanggal 11 Mei besok ya, saya akan apa menyediakan waktu kalau Bapak Ibu semua ingin menguasai keilmuan crossing petani eh, pemilik kebun sawit, nah ikuti ada Zoom trainingnya. Cuma di situ karena memang ada flip chart ya sebagai bekal untuk pembelajaran untuk presentasi kepada pemilik kebun sawit, maka eh, kelas itu ya kelas yang harus ada biaya yang dikeluarkan, tapi tidak terlalu tinggi ya. Jadi nanti akan mendapatkan juga sampling 2 sampling ekosida ya. Nah ini jadi ekosida ini sementara ini masih polos ya. Tapi Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ini, nanti ada persyaratannya ya. Tujuannya apa? Sebelum nanti di launching, Bapak Ibu semua silahkan buktikan dulu. Nah, sebagai tadi pembelajaran, sebagai testimoni, supaya ketika di launching oleh perusahaan, produk tersebut kita sudah punya testimoninya ya. Oke, oke. Nah, Bapak dan Ibu semua, produk Ekosida ini ya, jadi alhamdulillah kemasan ini saya pantau terus, ya alhamdulillah sudah di-ACC oleh Owner Base Corporation. Ya, adapun cepat dan lambatnya diproduksi oleh perusahaan, yaitu tergantung permintaan para mitra. Makanya saya kenapa memulai program ini supaya nanti banyak permintaan ke perusahaan, hanya perusahaan menyediakan itu sih intinya ya. Nah, produk ini Bapak Ibu semua ya, brandnya Ekosida ini sebenarnya sudah ada. Itu brandnya PTB sama seperti Eco Farming. Jadi Eco Farming itu adalah brand brandnya PT Best ya, brandnya PT Best meskipun produsennya bukan PT Best ya, tapi ada beberapa penyuplai produsen yang memang siap memasarkan produknya melalui distributor tunggal Best Corporation ya. Nah, produk ekosida ini berbeda dengan ekosida yang lama. Ya, ekosida yang lama biasanya berbahan kimia sintetis, kalau ini berbahan berbasis mikroorganisme ya. Jadi kemasan ini ada beberapa tampilan, ada warna hijau, ada warna gold dan lain-lain. Nah, ternyata ini yang di ACC ya. Nah, produk ini Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan ya. Di sini karena produk ini apa namanya diberikan kemudahan izinnya ya. Nah, dari sinilah keuntungan produk ini ya, salah satu produk di base farming untuk pengelolaan penyakit tanaman yang dipermudah perizinannya. Nah, sekarang pertanyaan Pak, bagaimana nasib ataupun agen hayati yang lama? Agen hayati yang lama sekarang sampai sekarang belum mendapatkan izin. Makanya PTB sudah tidak mempromosikan produk tersebut, ya. Kenapa belum mendapatkan izin? Karena kandungannya terlalu diekspos di dalam kemasan. Sehingga itulah yang menyebabkan sulit mendapatkan izin. Karena dianggap nanti sebagai apa namanya? Sebagai pesaing ya produk-produk yang lainnya. Nah, kalau ini mudah. Ini izinnya hanya biofungisida saja. Ya, biofungisida, makanya arahnya sebagai pengelolaan penyakit tanaman. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu semua, kalau melihat kemasan seperti ini nanti ya di produk yang di launching oleh perusahaan, ya, kok ini penghama penyakit tanaman, pengendali penyakit tanaman, hamanya bisa atau tidak? Nah, pentingnya edukasi ini harus saya sampaikan di malam ini, ya. Kalau kita lihat di sini, Ekosida itu brandingnya penghama penyakit tanaman ini ya, pengendali penyakit ya, di situ khusus sebagai pengendali penyakit tanaman. Kemudian ini sangat efektif untuk mencegah penyakit tanaman yang diakibatkan disebabkan oleh cendawan patogen. Ya, ada Fusarium, ya, Fusarium oxysporum, kemudian
pada pisang ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat pisangnya menguning ketika matang, ketika mau dipanen, pisang dipotong, kok ada bintik-bintik itu loh, Fusarium oxysporum. Kemudian cabainya juga layu ya, kemudian ada lagi layu apalah hawar daun ya, semuanya busuk umi dan lain. Nah, itu bisa dikenalikan dengan produk ekosida ini. Jadi untuk tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan hutan bisa semua. Nah, kemudian include-nya seperti apa? Include-nya produk ini sudah kita apa ya? Kita perkuat ya supaya all in ya supaya bisa untuk semuanya termasuk memproteksi tanaman dari dalam karena mikroorganisme ataupun agen hayati yang ada pada produk ekosida ini itu bisa hidup bersama-sama dalam jaringan tanaman. Nah, itulah dasarnya produk eh, ekosida ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Nanti ini kita jabarkan lagi ya karena kalau dari tulisan terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu semua, inilah legalitas ekosida. Jadi produk ekosida ini alhamdulillah ya, jadi antara produsen, antara PTB saling mendukung. Karena PTB sering saya sampaikan membutuhkan yang namanya pengendali hama dan penyakit tanaman yang sudah berizin dari Kementerian Pertanian. Yang sudah berizin dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan khawatir ya, produk ini ya sudah eh, apa namanya? Di rebranding ya, meskipun ini ada penyuplai tapi di rebranding sebagai produk ekosida ya. Di situ ada sertifikat dari Kementerian Pertanian juga ya. Bisa dilihat, jadi ekosida WP itu adalah wettable powder atau berupa tepung, ya. Kemudian di sini diproduksi hampir sama dengan uh, agrosawit. Atau agrosawit adalah CVNPK, CVNPK ya, agrokimia. Nah, kalau ini adalah CV Naja Agros. Mau CV, mau PT, tetap kita harus punya produk yang unggul ya. Karena kalau CV ini kan kepemilikan ya, perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kalau PT dimiliki oleh berbagai ini kemudian menjadi satu kelompok ya untuk dikelola ya. Nah, ini sama saja. Yang penting produk ini sudah berizin, ada nomor pendaftarannya, ada izin edar Kementerian Pertaniannya, sudah lengkap semua. Ya, jadi jangan lagi bertanya. Kemarin mohon maaf ya, di grup yang saya dampingi ada yang mohon maaf ya, ada mitra yang ngotot. Jadi mau nyari izin BPOM di Pambes gitu kan. Kan lucu gitu kan. Nah, ini sebagai pembelajaran saja Bapak Ibu semua. Kalau untuk produk pertanian itu izinnya itu di Kementerian Pertanian termasuk produk peternakan. Nah, kalau yang berupa kecantikan, makanan, obat, herbal dan lain itu di bawah pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin ikut juga ini sebagai pembelajaran ya. Jadi ngotot, saya mau minta izin BPOM produk Pambes gitu kan. Ya nggak ada, mau dicari sampai kapanpun juga gitu kan. Pambes itu pupuk, bukan 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 obat atau makanan ya. Berarti ada yang ngasih tahu, tetap aja masih ngotot gitu kan. Nah, maka produk ekosida ini alhamdulillah sudah berizin. Inilah apa yang saya harapkan atau mitra-mitra yang memang apa namanya? Yang atau mitra-mitra yang memang menginginkan bahwa produk best farming itu salah satu pengelaman penyakit tanam itu yang sudah berizin. Nah, ini ternyata ini izinnya. Kemudian distributor tunggalnya adalah PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Bahkan brandingnya Ecosida pun itu permintaan daripada owner Base Corporation. Ya, ada semua sudah lengkap. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu semua mempelajari saja materinya ya. Kemudian apa sih itu Ecosida itu? Nah, Ecosida adalah pengendali hama dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme. Jadi yang bisa mengalahkan hama dan penyakit tanaman itu banyak. Ada yang bersifat kimia sintetis ataupun ada pestisida nabati ya. Jadi bahan-bahan herbal yang diekstrak namanya pestisida nabati. Ada juga yang menggunakan kimia sintetis ya yang sering disebut dengan insektisida dari bahan-bahan kimia sintetis. Nah, ini pun sama bisa mengalahkan hama dan penyakit tanaman ya dengan menggunakan eh, salah satu mikroorganisme ya yang ditakuti atau berperan sebagai antagonis, agen antagonis keberadaannya tidak disukai oleh bakteri atau cendawan patogen yang ada di dalam tanah ataupun yang ada pada tanaman. Nah, maka di sini adalah apa itu ekosida adalah pengendali hama dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme berbentuk wettable powder atau berbentuk tepung, ya, tepung untuk mencegah dan mengendalikan berbagai hama dan penyakit pada tanaman sehingga tanaman akan tumbuh secara ideal, jadi tidak ada pengganggu nih, baik dari jenis hama ataupun penyakit ya. Kemudian sehingga tanaman akan tumbuh secara ideal dan mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan ya serta hasil panen berupa makanan yang aman dikonsumsi dan sebagai solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Itulah kalau ada yang bertanya apa sih ekosida ini jawabannya udah cukup lengkap.
Dan yang namanya agen hayati itu saya pun pernah mencoba ya, semprot pagi jam 9 sayur-sayuran, jam 12 karena ingin lalap, dimakan tidak ada masalah ya. Karena inti daripada produk pengelihatan penyakit berbasis mikroorganisme itu tujuannya supaya ramah lingkungan, yang kedua supaya bisa tercipta produk pangan yang baik dan menyehatkan. Jadi tidak mengandung residu ya. Residu ini yang sekarang terasa ya, dari makanan yang kita konsumsi saja sudah mulai banyak sekarang ya, dari jenis pemanis buatan, aspartam, pengawet buatan, natrium benzoat dan lain-lainnya ya, pewarna makanan ya, tetragin dan lain-lain. Kemudian dari produk pertanian, residu kimia sintetis dari pestisida dan pupuk, itu semua bisa mengganggu sistem kesehatan tubuh kita. Paling tidak mengarah pada penyakit degeneratif menurunnya fungsi organ tubuh manusia. Nah, maka inilah salah satu cita-cita besar ya saya sebagai pengedukasi, saya patut bersyukur. Meskipun informasi ini saya dapatkan waktu bulan Ramadan kemarin ya. Nah, seiring perjalanan ya mudah-mudahan perusahaan segera memproduksi produk ini. Karena kekuatan dalam membranding produk best farming adanya di sini salah satunya yaitu di pengenalan hama dan penyakit tanaman ya. Jadi jangan sampai produk best farming kita promosikan, petaninya masih menggunakan pestisida, ya percuma. Nah, ini sudah all in semua. Itulah yang disebut dengan narasi tentang ekosida tadi ya. Nah, kemudian dari kandungan ekosida ini cukup simpel. Karena yang simpel-simpel izinnya jauh lebih mudah. Jadi kalau ditanya apa sih kandungannya? Kandungannya cukup cukup singkat ya, yaitu Trichoderma hertzianum ya. Eh, populasinya atau kalau jumlah koloninya itu 1 kali 10 pangkat 9 atau 1 miliar koloni forming unit per gram. Jadi 1 gram kalau diambil itu ada 1 miliar jenis Trichoderma hertzianum. Ini yang tertera di dalam kemasan sesuai izin edar yang diberikan. Ya. Nah, jadi kandungan ekosida ini simpel, makanya izinnya paling mudah. Nah, kalau dulu ada agen hayati, ada 8 kandungan. Ada bakteri antagonis, apa? Ada cendawan antagonisnya, apa? Ada gliocladium, ada Beauveria bassiana, ya. Kemudian ada apa lagi? Agen entomopatogen yang lainnya, ya. Ada jenis Streptomyces, ya. Kemudian ada jenis apa lagi? Eh, PGPR, ya, Pseudomonas dan lain-lainnya. Kemudian ada Trichoderma juga, lama. Nah, ternyata ini dengan menghadirkan beberapa satu jenis saja, nah ini izinnya mudah keluar. Kemudian berat perkemasannya hanya 100 gram saja, ya, 1 ons. Jadi antara fotosintesa 50 gram, pas grow-nya 150 gram, dan tengah-tengahnya lah produk ini. Jadi kalau di packing cuma segini saja, ini masih polosan ya. Ini bobotnya 100 gram, bisa mengcover 1 hektar. Ya, hampir sama dengan produk yang lama. Ya. Nah, kemudian harganya satu pipi product value atau satu pipinya berapa ya tergantung. Kalau kita beli paket FO 2,85 ya harganya bisa 178.125 rupiah. Kalau kita beli RO yang 3 juta dapat 24 produk. Nah, sekarang ada program Brilian, ya boleh nanti ya harganya jauh lebih terjangkau ya di 175 atau 185 ribuan ya per TV-nya. Oke. Nah, kemudian dilihat dari kemasan bagian belakang, Bapak Ibu semua, ya. Di sini ada yang namanya bahan aktif yang tertera sesuai dengan izin edar hanya Trichoderma hertzianum. Kita jangan berdebat di sini, ya. Kok Pak Trichoderma hertzianum? Jadi banyak ya, seperti agrosawit itu banyak yang memperdebatkan ya. Kok begini, kok begitu? Ya semuanya itu kita berhak tidak percaya terhadap produk-produk base farming ini karena kita belum pernah mencoba. Nah, supaya bisa percaya, maka coba sendiri. Ya, kalau kandungan-kandungan memang dibatasi ya oleh lembaga yang berwenang. Cuman produk ini ya terkadang ada salah satu produk pertanian baik pupuk maupun pengelolaan penyakit tanaman yang tidak bisa terdeteksi oleh laboratorium. Ya, nah seperti kandungan yang ada di sini ya ternyata diam-diam ini bisa meningkatkan nilai pH tanah. Saya cek buat berupa larutan dalam 200 mili saya cek ini pH-nya 8,5. Ini 8,5. Jadi ketika kita berhadapan dengan pemilik kebun sawit yang kita prospek menggunakan agrosawit, Pambes, dan Sigro, pH-nya masih rendah. Selama ini saya selalu endorse produk lain ya, Dolomit, 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 tidak dapat apa-apa. Nanti silakan gunakan ini. Selain ini bisa mengendalikan hama dan penyakit tanaman, Ganoderma, jamur Ganoderma, lingji pada kelapa sawit juga bisa ya menaikkan nilai pH supaya ideal. Ya, apa itu pH ya? Potential of hidrogen, nilai tingkat keasaman ya 0 sampai 7 atau 7, di bawah 7 itu bersifat asam mengarah ke sifat asam, di atas 7 bersifat basa. Nah, yang diinginkan oleh tanaman itu bersifat
mulai dari 6,5 sampai 7,5. Kalau terlalu lebih ya, kalau air minum manusia bisa 8,5 9,5 ya, semakin basah ya dibatasi 9,5 semakin bagus. Kalau lebih dari itu bahaya ya. Fungsi daripada asam lambung bisa berubah. Tapi kalau di tanaman 6,5 sampai 7,5 saja ya. Nah, ini salah satu yang bisa meningkatkan nilai pH dalam tanah. Kemudian dilihat dari dosis ya, di sini nanti akan saya terjemahkan ya. Di sini ada preventif, ada kuratif dan lain-lain, kemudian cara kerja dan lain-lainnya nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Dosis penggunaan produk ini cukup simpel ya. Dosis penggunaan produk ekosida ini cukup simpel, yaitu kita bagi menjadi dua. Ada preventif pencegahan, ada dosis kuratif pengobatan. Ingat, beda ya. Apa itu preventif pencegahan? Ya, dianggap tanaman tidak ada kendala, tidak ada masalah serangan hama dan penyakit tanaman. Maka dosisnya setara dengan 1 gram per liter air ya, atau 1 sendok takar 15 gram nanti disediakan 1 sendok takar ya, ada 1 sendok takarnya nih per kemasannya ini itu eh, ada 15 gram per tangki ya, jadi 1 sendok takar itu setara 15 gram per tangki dilarutkan dalam 15 liter air, jadi dosisnya 1 gram per liter ya, nanti ada sendok takarnya itu adalah dosis ekosida untuk preventif atau pencegahan yang saya terjemahkan di kemasan yang belakang tadi. Interval aplikasinya untuk pencegahan ini ya bisa 7, 10 hari atau 14 hari sekali boleh silakan namanya pencegahan. Nah, tapi kalau tanaman sudah mulai terserang dengan penyakit tanaman ya baik dari jenis cendawan, bakteri, protozoa ya, kemudian apalagi berbagai macam jenis-jenis ya agen penyebab patogen ya, ada virus, bakteri, cendawan dan lain-lain. Nah, maka di sini ada langkah kuratif. Langkah kuratif ini dosisnya 2 kali dari dosis preventif ya. Dosisnya 2 gram per liter air. Maka untuk satu tangki 15 liter air kita membutuhkan 30 gram. Nah, 30 gram itu setara apa? Setara dengan eh, kemasan eco farming original ya atau eco farming premium itu 30 gram. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dosis kuratif ini intervalnya 3 hari sekali. Setelah diaplikasikan 3 hari, aplikasikan lagi karena sedang pengobatan ya. Nah, ini pun alhamdulillah Bapak Ibu semua produk ini pun ya dari segi testimoni ya. Jadi ada sebuah riwayat yang harus saya ceritakan ya. Jadi produk ini sebetulnya alhamdulillah sudah dikenal oleh masyarakat. Cuman brandnya belum belum muncul ketika itu ya. Kenapa? Karena formulator atau produsen ini gencar ya selalu memberikan eh, bimbingan, memberikan sedekah juga produk ini kepada para petani. Cuman petani tidak tahu namanya ini apa. Ya, setelah PTBES ya memberikan katakanlah peluang untuk produsen supaya bisa memasukkan produk di Best Corporation ini. Nah, akhirnya branding branding tersebut digantilah yang tadinya berupa tepung, ini disebutnya si tepung atau yang lain-lain, dirubah menjadi produk ekosida ini. Ya, kalau kita lihat di sini banyak testimoninya nanti kita lihat ya. Kemudian cara aplikasi ekosida ini cukup simpel ya Bapak Ibu semua. 1 sendok takar ekosida per 15 atau 15 gram dilarutkan dalam 1 liter air dulu ya di dalam gayung. Nah, nanti ada aplikasinya bersamaan dengan produk based farming lainnya ya untuk edukasi di jadwal berikutnya ya. Kemudian aduk secara merata, masukkan ke dalam satu tangki 15 liter air. Cukup simpel kalau mau aplikasi tunggal. Pak, boleh nggak dikombinasi dengan Sigro Pasuruan Eco Farming? Boleh, karena memang itu yang kita sarankan nantinya ya. Nah, sementara ini kita berikan materi dasar dulu. Kemudian di sini ada aplikasi pada tanah. Umur H-3 hari setelah tanam, aplikasi pada tanaman mulai umur 5 hari setelah tanam. Jadi aplikasi pada tanah umur 5 H-3 hari setelah tanam. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat ini ya H-3 HST. HST itu tidak bisa dirubah, tetap hari setelah tanam. Itu sebagai bentuk penghargaan para ahli memberikan istilah HST. Ada HST, ada HSS. Hari setelah semai dan hari setelah tanam. Itu tidak bisa kita rubah. Nah, selanjutnya kita fokus saja H-3. Berarti kan tanamannya belum ditanam. Ya. Jadi arti dari HST tidak kita rubah. Jadi H-3 itu berarti tanaman sebelum ditanam. Ya. Nah, kemudian di sini ada aplikasi pada tanaman mulai 5 hari setelah tanam. Selanjutnya bisa 7 sampai 14 hari sekali. Itu tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin memproteksi dari dalam supaya tidak kecolongan terserang hama penyakit tanaman, nah boleh aplikasinya 7 hari sekali ya. Nah itu bisa di eh, aplikasi yang seperti itu ya, cara aplikasi produk ekosida ini. Nah kemudian ya, nah ini sebagai satu testimoni ya. Jadi tadi persiapannya tidak cukup ya. Jadi Bapak Ibu semua, produk ekosida ini sebelum masuk ke PTBES
formulatornya gencar masuk ke kebun sentra hortikultura, masuk ke berbagai sentra-sentra padi dan lain-lainnya, mempromosikan produk ini. Nah, kemudian ketika owner based corporation dan staff ya sedang membutuhkan yang namanya produk pelihara penyakit tanaman karena kita eh, saum yang cukup lama ya tidak memasarkan produk dari pelihara penyakit tanaman di PTBS ini, sehingga formulasi ini ditarik lagi oleh perusahaan based corporation. Kemudian diajukanlah perizinannya dan alhamdulillah sudah diberikan izin dan alhamdulillah akhirnya ya yang dikenal oleh masyarakat itu namanya disebutnya nganggo tipung. Jadi pakai tipung. Jadi kalau ini kita buka ya, ini seperti tipung agen hayati yang dulu, hampir persis sama. Cuman bedanya tadi bisa menaikkan nilai pH dan ada nutrisinya. Dan nutrisinya adalah materi plus yang tidak saya tampilkan di dalam slide ya. Karena ini semua bisa didapatkan hasilnya optimal itu setelah kita aplikasi, kemudian kita apa bisa mendapatkan testimoni tersebut. Kalau kita tidak mengaplikasikan, kita tidak tahu dasarnya produk ini ya. Nah, ini jadi bahasanya ya, tah iya karena tomat Pak, gitu kan. Jadi kalau bahasa Sundanya, ini Pak kita aplikasikan ke tanaman tomat yang menggunakan tepung. Jadi bahasa ekosida ini belum ada karena ekosida ini adanya di PTBS. Setelah produk ini disampling ke berbagai daerah untuk tanaman hortikultura tadi ya ada tanaman sayuran berupa daun, sayuran berupa buah, buah semusim, kemudian buah-buahan tahunan dan tanaman hias. Ini hasilnya seperti ini. Ya, siap. Artinya produk ini eh, sangat luar biasa. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ini ada testimoni Bapak Ibu semua, tanaman eh, gambas ya atau oyong ya, oyong yang suka dibuat sayur lodeh atau sayur asam ya kalau di daerah Jawa Barat. Nah, ini oyong ini sudah terkena virus, ya hampir mati ya. Apa yang bisa diharapkan? Karena memang fotosintesa pun sudah terganggu ya, fotosintesa sudah terganggu. Nah, akhirnya diaplikasikan produk ekosida, tetap bahasanya masih masih tipung, masih tepung dulu ya. Nah, setelah diaplikasikan, ya sebagian besar yang daunnya sudah tua rontok ya. Nah, ini kita lihat dulu, ini pemiliknya Terkena kecewa ya. penyakit apa ini? Ini bulu ya, anggun bulu apa? Ya ini sudah apa namanya ya, Jadi buah-buahnya juga ikut layu. ya sebentar saya hapus dulu ini ya. Nah, setelah diaplikasikan ini semua berubah menjadi hijau ya. Ini kita lihat testimoninya ya. Nah, ini sebelah daun-daun yang tua tadi mulai rontok dirubah lagi menjadi hijau lagi. Nah, ini dasarnya produk ekosida yang terbaru ini ya, formula berbasis mikroorganisme tadi. Nah, sebetulnya nanti akan saya tampilkan jauh lebih banyak lagi ya. Cuman ini singkatnya seperti ini dulu. Kemudian, nah ini pun sama ya. Jadi bahasa-bahasa petani itu karena memang dulu mendapatkan sampling ini namanya bukan ekosida. Ekosida itu setelah formula ini kemudian di branding oleh PT BES ya, oleh Owner Base Corporation, kemudian dirubahlah jadi produk ekosida. Nah, inilah pengalaman yang mahal yang tidak bisa kita dapatkan dalam waktu 1-2 bulan. Karena produk ini sudah di launching, bukan apa, sudah dikenalkan ke para petani dan alhamdulillah ya, alhamdulillah produk tersebut ternyata eh, sudah di branding oleh PT sebagai ekosida. Nah, inilah buktinya ya. Jadi banyak foto video-video nanti kita lihat ya berikutnya. Kemudian Bapak Ibu semua pasti mengenal ya, ini siapa? Ya mungkin yang ada di video sedang senyum-senyum. Ini Pak Badai ya. Beliau sering menamakan atau sering memperkenalkan namanya Master Badai. Nah, Pak Badai ini adalah orang pertama yang saya kasih sampling ekosida tuh yang kemasan pouch yang apa namanya yang 1 kilo saya berikan. Nah, beliau kombinasikan dengan eco farming fotosintesis dan eco farming original. Nah, seperti apa jagungnya ketika beliau aplikasikan? Kita kita simak saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Master Badai dari Mitra PTBES Lampung ya akan mentestimonikan produk base yaitu eh, eco farming original dan eco farming fotosintesa pada tanaman jagung dan ini kami ada sampel eco sida ya. Selamat dan terima kasih Pak Wawan atas sampelnya ekosida ini. Ini telah kami buktikan kita aplikasikan pada tanaman jagung yaitu dengan
caranya sebelum tanam, belum tanam kami semprot dengan ekosida 1 sendok setara dengan 10 gram 10 gram. Kemudian untuk satu tangki dengan luasan 1.000 meter. Nah, untuk jagung ini eh, produknya Eco Farming 7, fotosintesa 10, kemudian eh, ekosidanya 4 ya. Nah, ini hasil dari aplikasi kami dengan adanya ekosida, alhamdulillah luar biasa. Tidak ada ulat sama sekali. Nah, kemudian jagung kami ini ya, ini sudah ketinggian cukup tinggi. Jadi karena saya sudah apa ketinggiannya 165, jadi sudah jadi kisaran kisaran 2 meter ini. Jagung kami ini umur 65 hari. Jagungnya jagung maco, Masya Allah luar biasa. Tidak ada hama sama sekali. Nah ini boleh boleh diperdekat ya kamera. Nah ini subur, tidak ada hama sama sekali ya. Tidak Ya, ada inilah hama sama dasarnya sekali. ekosida, Bapak Ibu Alhamdulillah ya. luar biasa dengan adanya produk base ya, ekosida luar biasa. Sampling ya Mari diberikan. segera bergabung, segera untuk diorder ya ekosida yang ramah lingkungan serta produk-produk lain juga yang ramah lingkungan terhadap tanaman. Oke, nah ini jagung manis yang mengaplikasi ekosida yang sudah dipanen, nah seperti ini ya, masih pabadai ya. Boleh disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami melaporkan dari Master Badai dengan produk base, produk Bandung Ekosinergi Teknologi dari Bandung. Itu akan mentestimonikan pada jagung manis. Awal sebelum tanam, kami aplikasikan yaitu dengan EPP, Ecobrand Proxer Agen Hayati. Nah, setelah tanam, kami mengaplikasikan yaitu dengan ekosida. Ini sampel ya, ekosida sampel kita semprotkan 10 gram per satu tangki. Nah, sebelum tanamnya kalau untuk eco farming itu adalah 7 ya. 7, 4 sebelum tanam, 3 setelah tanam di umur 10, 20, 30. Nah, kemudian ekosidanya ini bisa dimix dengan ekoforming fotosintesa. Ya. Hasilnya untuk sampling ini pada jagung manis luar biasa. Ya. Utuh. Nah, ini jagung manis golden boy ya. Ini sampel dari eh, ekosida kalau ya. Ya, Alhamdulillah luar biasa hasilnya top market top ya. Nah, ini hasil panen hari ini ya bisa memuaskan. Oke, dan ini juga alpokat ya. Alpokatnya yang mau pakai produk BSR dan fotosintesa sudah mulai muncul bunga ya, muncul bunga. Demikian Pak Wawan, informasi ini dari Master Badai Lampung ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih, salam sukses, sehat selalu. ya baik. Nah kemudian ada lagi, Bapak Ibu semua, ini testimoni tanaman kentang ya. Kita lihat tanaman kentang seperti apa. Ini pun sama menggunakan produk ekosida. Nah dulu petani mengenalnya namanya tepung aja udah. Ya karena dulu formulator belum menamakan produk ini apa. Kemudian setelah diaplikasikan, jadi kalau tanaman kentang saja bagus, berarti untuk tanaman yang lainnya insya Allah bisa teratasi. Karena kunci keberhasilan kalau kita budidaya di tanaman kentang ini, ya, jadi tanaman kentang ini salah satu produk hortikultura atau komoditas hortikultura ya, yang bisa menyedot biaya yang cukup tinggi. Sama seperti cabai merah, bawang merah, kentang itu adalah eh, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah ini menggunakan produk kita saja ini luar biasa ya. Nah jadi kita lihat videonya dulu. Nah, jadi setelah diaplikasikan, ternyata tanaman kentang yang biasanya
cenderung ya mudah terserang yang namanya cendawan patogen Phytophthora ya. Phytophthora itu bisa membuat busuk batang, daun ya, seperti gosong. Nah, itu bisa teratasi, bisa terproteksi dari dalam. Nah, inilah salah satu kesaksian ya produk apa namanya ekosida ya. Meskipun dulu ketika pengenalan kepada para petani namanya kita tidak pernah membranding ekosida ya. Jadi petani itu taunya namanya tepung saja udah. Padahal formulanya isinya ini semua yang ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini, nah ini yang tadi ya, ini bisa dilihat ya, kalau tanaman seperti ini dengan biaya yang terjangkau, tidak menggunakan pestisida, ini jauh lebih aman dan ramah lingkungan ya. Nah, kemudian ini video ya. Ini komoditas eh, bawang daun ya, yang menggunakan produk yang sama. Nah, ini kita lihat dulu. Silakan Bapak Ibu semua ya. Amati, kemudian pelajari ya, ya sambil ketika nanti produk yang di launching oleh Base Corporation kita sudah start langsung mulai ya. Nah, ini testimoni seperti ini ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua kita ya memiliki ya salah satu produk pengendalian penyakit tanaman yang kita ciptakan yaitu berbasis mikroorganisme. Nah, itu harapan ya yang paling utama saya sebagai pengedukasi ternyata Allah ijabah setelah nunggu waktu 4 tahun berjalan untuk mendampingi brandingnya best farming. Ya, ini salah satu buktinya. Jadi jangan pernah menganggap apa namanya mengecilkan yang namanya makhluk Allah yang kecil ya memang kecil ya. Jadi ingat tahun 2019 kita punya sejarah ya peradaban manusia hampir luluh lantak. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika itu ya. Nah, yang disebut COVID-19 itu kan virus ya. Coronavirus disease 19 memang tahun yang gemparnya tahun 2019. Tapi peradaban manusia hampir 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 punah ya karena memang disebut propaganda tetangga kita ada yang wafat gara-gara COVID ya. Disebut tidak percaya ya. Faktanya di mana-mana sudah banyak kejadian yang wafat gara-gara virus tersebut. Nah, itulah makhluk Allah yang kecil tapi memberikan dahsyat untuk peradaban manusia. Begitu pula, jangan pernah menganggap enteng tentang bakteri dan cendawan yang ada yang sudah Allah ciptakan. Ternyata Allah menciptakan yang namanya penyakit pada tanaman yang disebabkan baik cendawan, ya, protozoa, ya, kemudian fungi-fungi, ya, jamur, ya, atau apapun saja jenis bakteri dan lain-lain. Nah, Allah pun sudah menyiapkan juga, ya, sebagai musuh alaminya. Jadi ada bakteri antagonis, ada bakteri patogen. Ada cendawan antagonis dan ada cendawan patogen. Nah, antagonis ini adalah keberadaannya tidak disukai oleh bakteri dan cendawan yang menyebabkan penyakit untuk tanaman. Jadi sudah seimbang. Nah, kenapa bisa tidak seimbang? Karena manusia ini sudah mengarahkan atau sudah memiliki cara dalam mengendalikan itu ternyata sudah keluar daripada konsep-konsep ilahiyah. Jadi mana musuh alami, mana hama itu ikut mati semua. Mana bakteri patogen, mana bakteri antagonis ikut mati semua. Nah, maka kita kembalikan lagi dengan konsep sustainability yang kita bangun ya, tentunya dengan melakukan produk based farming ini, insya Allah ke depan ya produk ini eh, tersedia di PT Base. Jadi Bapak Ibu semua nanti akan ada nilai, ada poin yang bisa ditukar ya. Nah, ini kemasannya seperti ini masih polos ya. Karena sampling ini perlu saya sebarkan lagi sebanyak-banyaknya tujuannya untuk memperbanyak testimoni. Ini sebagai salah satu ya, sebagai salah satu ini di tanaman bawang daun ya seperti ini sangat luar biasa tanpa menggunakan pestisida. Ya ini hanya murni produk ekosida. Tadi di tomat pun sudah kita perlihatkan. Nanti ke depan saya lengkapi lagi dengan untuk tanaman hortikultura yang lainnya. Ada cabai, ada padi dan lain-lainnya supaya untuk memperkuat ketika Bapak Ibu semua mau mempromosikan kepada para petani ya. Nah ini, oke, ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, ya. Nah sebelum materi ini saya akhiri ya, ini perlu saya sampaikan juga ya. Nah, insya Allah nanti tanggal 11 bulan Mei 2025 ya, ada 3 hari lagi ke depan. Nah, bagi Bapak Ibu pun yang sedang mempromosikan produk agro sawit tapi bingung dimulai dari mana. Nah, ini dari tim Usaha Best Farming, insya Allah menyediakan nanti ada yang namanya flip chart. Bahkan Bapak Ibu semua kalau mengikuti program ini, nanti akan mendapatkan 2 sampling produk ekosida yang kita bagikan secara free. Tapi harus ngikutin program ini ya. Jadi 2 sampling ini kalau nanti masuk ke PTBS ini setara dengan 250.000 atau satu pipinya 125.000 ya. Nah ini kita berikan free 2 sampling. Kemudian Bapak dan Ibu semua yang ikuti program ini
ya nanti pun bisa mendapatkan flip chart agrosawit. Ini perdana ini. Alhamdulillah malam ini sudah saya susun dan sudah saya edit. Sekarang besok dibuat dummy ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar di kelas ini. Ya mohon maaf ada keterlambatan dalam proses pencetakan flip chart. Tapi insya Allah nanti akan dikirim semua. Tapi yang lebih awal dikirim yaitu seperti di di forum ini ada yang namanya gratis sampling ekosida 2 pieces per peserta yang mengikuti program ini. Jadi ini pun nanti target sasarannya bisa untuk kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit di sentra sawit Sumatera itu paling mudah terserang yang namanya eh, Ganoderma ya, jamur Ganoderma, Ganoderma itu jamur linji ya yang bisa menumbangkan pohon-pohon kelapa sawit ya. Nah, dari situ eh, ini salah satu produk ekosida ini bisa untuk mengendalikan yang namanya jamur Ganoderma ya, kemudian mengendalikan kumbang tanduk juga ya, kita proteksi dari dalam, Tosea asigna, ulat api dan lainnya, kita bisa menggunakan produk ekosida ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, eh, kenapa Pak yang ini ada yang harus disiapkan dana gitu kan? Ya perlu saya sampaikan karena di sini ada flip chart yang kita buat. Flip chart ini ada 18 halaman. Nanti Bapak Ibu semua mudah dalam proses presentasi kepada pemilik kebun sawit ya. Tidak usah bawa laptop, dilihatin saja nanti analisis biayanya seperti apa. Kita lihatkan juga pengenalan produk knowledge-nya, kemudian cara aplikasi seperti apa, testimoni dan distribusi seluruh Indonesia itu seperti apa. Nah, itu semua udah ada foto-fotonya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua. Yang paling penting silahkan save nomor admin Toolbase Farming ya. Admin Toolbase Farming ini di 088 0909 9519. Silahkan nanti hubungi saja beliau. Ya termasuk Pak, saya tidak mau ikutan ini tapi saya ingin samplingnya ekosida bagaimana. Nah, japri saja ke beliau ya. Itu sebagai admin yang memang untuk membantu tim usaha Base Farming untuk memperkuat brandingnya eco farming tadi atau brandingnya base farming tadi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua hubungi aja admin tool base farming ya untuk mendapatkan sampling ekosida tadi ataupun yang ingin mendapatkan atau mengikuti program ini dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu semua. Nah sebelum Zoom ini saya akhiri ya, saya akan mengundang dulu tadi ada yang ada di video karena beliau adalah salah satu eh, mitra PT BES ya yang sering mendampingi saya dalam pengedukasian kepada para para mitra ya. Pak Badai ya dari Lampung Timur ya. Saya cek dulu di sini sudah masuk belum Pak Badai ini? Oh ada ya. Oke, Pak Badai akan saya undang ya untuk memberikan penjelasan ya mengenai testimoni tadi produk ekosida tadi ya. Nah, Pak Badai silakan kameranya dibuka. Terus unmute-nya di ini kan, boleh? Nah, sudah ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Wawan dan Pak Ade, semuanya anggota peserta Zoom di malam ini, malam Jumat, malam yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita masih bisa dipertemukan dalam rangka untuk bersinergi. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Master Badai dengan nomor WhatsApp-nya 0823 7768 7535. Kami selalu dibimbing oleh Pak Wawan Rosman, konsultan pertanian dari BES, yang dari awal begitu saya bergabung tidak lama kemudian, serta saya selalu membuktikan produk-produk BES dengan hasil yang sesuai dengan SOP. Kemudian saya lah dipanggil oleh Pak Wawan. Ini perlu diketahui oleh peserta Zoom semuanya. Saya dipanggil oleh Pak Wawan untuk mendampingi beliau di grup. Mendampingi di grup pada rekan-rekan yang bertanya-tanya, tanya tentang aplikasi produk, tentang pengolahan, dan lain sebagainya. Dan sampai akhir detik ini, kami telah disemplingkan oleh Pak Wawan, yaitu berupa ekosida yang eh, ceritanya dulu ada ekosida, sekarang pun juga tetap ekosida namanya ya. Cuman kandungan kemudian manfaat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, tinggal sekarang kita mengaplikasikan wajib untuk
menguji coba, mempraktekkan, jangan hanya katanya. Nah, kesempatan pada rekan-rekan semuanya eh, untuk sampling tersebut dua pos atau dua bungkus 150.000 ini adalah kesempatan terbaik untuk di order termasuk nanti akan mendapatkan free chat tentang agrosawit sawit. Nah itu nanti silakan untuk menghubungi Pak Ade Lukman dan juga ke kami pun juga kami siap melayani, mendampingi Pak Wan dan Pak Ade. Artinya tiga bersaudara ya untuk kelengkapan tentang produk base, cara aplikasi, tentang penjelasan dan sebagainya. Oke, dengan adanya sampling tersebut ya, dengan adanya sampling ekosida tersebut ini kami telah membuktikan ya yang pada tanaman jagung manis tadi sudah sebagian sudah dimunculkan yang ketika manen. Nah, ketika pada masa pertumbuhan tidak dimunculkan, enggak saya kirimkan juga ke Pak Wawan enggak. Jadi sampel-sampel yang dianggap penting saja. Nah, dengan adanya sampel ekosida ini sebelum di masa pertumbuhan ya, di masa pertumbuhan itu yang kami tunjukkan. Nah, video yang ini ya, video yang ini tanaman yang ada di samping rumah ini eh, dengan yang sebelum tanam ya, ini sebelum tanam karena masa masa pertumbuhannya, masa umurnya masih masih dalam waktu pemberian sampling tersebut ya. Jadi Tapi Pak Wawan, sampelnya pestisida ini setelah kami buktikan, kita aplikasikan pada tanaman jagung, gitu, dengan caranya sebelum tanamnya tanam tiga kami tiga macam, tiga macam ini satu eh, berbarengan, dengan 10 gram ekosida, uh, eco farming fotosintesa, dan eco farming original. Ini karena semua itu bisa ya, kenapa nggak harus kita lakukan ya? Daripada satu persatu, tiga produk kita jadikan satu, aduk, semprotkan. Nah ini hasilnya. ekosida Ini yang masih dalam pantauan terus karena di samping rumah ya kami selalu ya selalu mendampingi ya, dan kita alhamdulillah luar biasa. Tidak ada ulat. Ya, Pak Badai, ada yang mau saya tanyakan? Sinyalnya, ya, ya. Pak Badai masih tampil? ya maaf terpental sebentar tadi. Oh ya, Oke, oke. saya ulangi lagi. Jadi tanaman jagung yang ditampilkan oleh Pak Wawan tadi itu adalah jagung yang masih dalam pantauan setiap harinya karena di samping rumah dan juga kita rawat selalu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, cara bercocok tanam itu jangan hanya mengharapkan hasilnya saja ya. Ya kita merawat dengan baik rumputnya, untuk hamanya dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu apa ya bersatu. Jangan hanya mengharapkan satu saja hasilnya, buahnya. Untuk pengairan dicukupi, pengobatan juga dicukupi, dan pemupukan juga dirutinitaskannya. Jadi sebenarnya Pak Wan, testimoni kami bukan hanya dua ya. Ada di persemaian padi yang di darat. Sebelumnya itu dia muncul banyak bule. Tapi dengan adanya ekosida ini, alhamdulillah luar biasa. Menyusul nanti Pak untuk testimoni kebuktiannya. Dan juga masih ada bintik-bintik yang bule, kemudian yang perubahan kesempurnaan juga ada. Kemudian satu lagi juga yang belum saya munculkan. Testimoni ekosida ini pada cabai. Belum. Alhamdulillah juga luar biasa hasilnya. Sementara itu, Pak Wawan, penyampaian dari saya, Pak Badai, mudah-mudahan ada yang mau saya tanyakan. bermanfaat. Setelah Pak Badai aplikasi produk sampling ya, sampling Ecosida, karena memang brandnya Ecosida itu nanti yang di launching oleh owner biasanya langsung ya. Ini sampling dulu ya.
Karena sampling ini dibutuhkan untuk pembekalan para mitra ya, supaya ketika ini di launching oleh perusahaan, kita sudah gaspol saja langsung karena sudah ada pembelajaran dan edukasi. Ya. Nah, setelah Pak Badai mengaplikasi produk ini dengan produk-produk sebelumnya ya, seperti apa sih respon terhadap tanaman, terhadap hama dan penyakit yang ada pada tanaman yang dibudidayakan ya. Kemudian apa yang bisa